soal dengan masing-masing option 4 option untuk tiap soalnya. Tapi di soal ini saya tidak memberikan nomor soal. Begitupun optionnya tidak ada A, B, C, dan D-nya. Ini fungsinya agar pada saat siswa mendapatkan soal, jadi misalnya siswa si A dan siswa si B mendapatkan soal, urutan pertanyaan yang akan mereka dapatkan itu tidak akan sama. Assalamualaikum, jumpa kembali dengan teman-teman semua dimanapun berada. Saat ini saya akan melakukan rekam layar sebagai tugas pelaporan dari diklat ke-6 Samisano, yaitu tentang pembuatan soal di Google Form. Jadi untuk soal kali ini di Google Form kali ini saya menggunakan dua bagian, yaitu bagian pertama adalah identitas siswa, di mana ada judul soal, terus ada nama siswa, ada kelas siswa, ada nomor absen, dan ada token. Jadi untuk nama siswa di sini saya menggunakan pilihan jawaban singkat. Jadi pilihannya bisa kita lihat pada kotak ini. Di sini ada jawaban singkat. Untuk paragraf ini biasanya kita gunakan apabila kita mengharapkan jawaban yang agak panjang dari siswa. Ada juga pilihan ganda untuk soal yang menggunakan option. Ada kotak centang dan ada drop down. Untuk di kelas ini, pilihan kelas saya menggunakan model drop down. Untuk absen, saya menggunakan nomor absen, saya menggunakan jawaban singkat dengan validasi deskripsi menggunakan angka. Dan token. Jadi token ini digunakan untuk agar siswa bisa mengakses soal yang kita buat. Jadi tidak sembarang siswa yang bisa mengaksesnya kecuali siswa yang sudah kita informasikan token tersebut. Di sini juga ada tombol wajib diisi. Ini saya aktifkan agar semua yang pertanyaan yang kita masukkan ini harus siswa isi, dan apabila mereka tidak mengisi salah satunya, maka jawaban yang mereka miliki tidak akan bisa terkirim. Pada bagian kedua, saya memberikan bagian soalnya. Di bagian ini saya membuat 10 nomor soal dengan masing-masing option 4 option untuk tiap soalnya. Tapi di soal ini saya tidak memberikan nomor soal. Begitupun optionnya tidak ada A, B, C, dan D-nya. Ini fungsinya agar pada saat siswa mendapatkan soal, jadi misalnya siswa si A dan siswa si B mendapatkan soal, urutan pertanyaan yang akan mereka dapatkan itu tidak akan sama. Jadi misalnya si A urutan soal yang tadinya nomor 1 bisa jadi untuk si B adalah soal nomor 5. Kenapa tidak dimasukkan nomor? Karena kalau dimasukkan nomor, otomatis siswa tersebut akan tetap mengetahui bahwa soal ini adalah soal nomor 5. Makanya saya tidak menggunakan angka di soal yang saya tuliskan. Di soal ini juga saya sudah memberikan kunci jawaban, dan saya juga sama seperti pada bagian identitas tadi, saya juga mewajibkan. Jadi semua soal ini harus diisi dulu oleh siswa, dan di sini poin tiap jawaban adalah 10 nomor. Untuk 10 soal
total poinnya adalah 100. Ini bisa kita cek di sini. Jadi poin total itu adalah 100. Untuk soal sendiri, saya memasukkan gambar pada optionnya. Itu pada soal kesekian, saya memasukkan gambar pada optionnya. Jadi ini untuk menginformasikan kepada teman-teman bahwa Google Form ini kita bisa menyisipkan gambar, baik pada option atau pada soalnya. Untuk soal yang saat ini kita lihat, saya menyisipkan gambar pada optionnya, sedangkan soal yang lainnya saya menyisipkan gambar pada soalnya. Nah, semuanya sudah wajib. Nah, untuk pengaturan sendiri, kita bisa cek di sesuaikan tema. Nah, di sini saya menggunakan header yang saya buat dari menggunakan PowerPoint. Nah, ada logo Samisano, ada logo IG, saya juga menyimpan logo sekolah saya, ada judul soalnya karena saya mengajar IPA di SMK. Nah, jadi soal yang saya buat adalah soal IPA terapan, ada pembuat soalnya. Untuk warna tema saya menyesuaikan dengan headernya, jadi saya menggunakan warna kuning. Begitupun latar belakang dan gaya fontnya saya menggunakan gaya font yang lucu karena saya ingin anak-anak itu agak santai melihat soal yang ada. Jadi pada saat melihat soal mereka tidak akan tegang. Pada setelan saya membatasi hanya 1 kali tanggapan. Jadi siswa hanya bisa mengirim 1 jawaban saja per anaknya. Jadi mereka tidak bisa mengirim jawaban yang berkali-kali. Pada persentase, saya mencentang acak soal, acak urutan pertanyaan, dan tampilkan status progres. Acak urutan pertanyaan ini berfungsi pada soal tadi. Jadi apabila si anak mendapatkan soal, maka mereka akan mendapatkan soal yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Untuk pesan konfirmasi saya juga menuliskan terima kasih telah menjawab seluruh pertanyaan dengan jujur dan percaya pada diri sendiri. Nah, soal ini dijadikan kuis, jadi jadikan kuisnya diaktifkan dan rilis nilainya segera setelah setiap pengiriman. Fungsi dari jadikan kuis ini agar kita bisa memasukkan kunci jawaban dan memberikan skor pada tiap penulisan soalnya. Dan nilainya juga akan bisa anak-anak lihat setelah mereka mengirim jawabannya. Jadi kita simpan. Nah, untuk mengetahui apakah soalnya sudah layak, kita lihat di pratinjau. Nah, kemarin karena saya sudah menanggapinya, makanya untuk email yang saya gunakan akan muncul jawaban ini. Karena yang seperti saya katakan tadi, bahwa anak-anak hanya bisa menanggapi 1 kali dalam soal itu. Jadi akhirnya muncul jawaban begini. Nah, kita lihat skor. Kita lihat skor. Ini anak-anak bisa atau siswa-siswi bisa melihat poinnya. Soal yang saya jawab dapatnya sekian. Nah, itu untuk apabila kita masuk menggunakan email. Tapi karena saya menggunakan email yang sudah dipakai kemarin, makanya akan muncul yang begini. Kalau begitu kita coba kita kirim. Dan di sini ada gambar rantai, itu kita klik. Ini fungsinya apa? Untuk mendapatkan link soal. Jadi kita perpendek dulu linknya dan kita salin. Kita menggunakan email lain. Jadi di sini saya menggunakan email lain dan
soal yang tadi saya paste ke sini dan kita coba buka. Nah, soalnya sudah muncul. Jadi, apabila kita menggunakan email yang belum pernah mengaksesnya, akan muncul seperti ini. Jadi, sekarang kita coba isi. Nah, di sini ada kelas. Nah, yang saya maksud diacak tadi, kita bandingkan. Sekarang kita bandingkan. Ini soal asli dan ini tampilan yang didapat oleh siswa. Pada soal yang kita buat, ini urutan nama siswa adalah yang pertama di bawah judul, sedangkan untuk yang siswa dapatkan di bawah judul itu adalah kelasnya. Jadi yang untuk urutan pengacakan ini fungsinya di sini. Begitupun nanti soalnya. Soal pertama, tapi kita harus isi dulu ya. Jadi kita coba isi. Ini kelasnya. Kita gunakan kelas KC1 saja, terus nama siswa Ani saja. Nomor absen kita gunakan 36. Token tadi adalah jujur dong. Kita lihat, coba kita sebelumnya kita pakai dulu token yang salah. Nah, karena tokennya tidak sama dengan yang kita buat, makanya akan muncul jawaban maaf token salah. Nah, silakan diperbaiki dengan token yang betul. Karena kalau tidak diperbaiki, kita tidak akan melangkah atau masuk ke bagian soal. Kita tes. Nah, sekarang kita masuk ke bagian soal. Nah, ini kita lihat di sini soal pertama di bawah ini yang bukan satuan, sedangkan yang siswa dapat adalah berikut yang tidak mempengaruhi besarnya usaha adalah. Nah, di situ sudah teracak. Jadi untuk siswa satu dan siswa yang lain dia akan mendapatkan soal yang tidak sama. Jadi kita mulai menjawab. Di sini akan nampak poinnya berapa. Jadi tiap soal itu poinnya 10. Berikut yang tidak mempengaruhi besarnya usaha adalah, kita jawab saja bentuk lintasan dari alat ukur. Jadi kita langsung jawab asal saja untuk mempersingkat waktu. Pada suatu pegas ya, merupakan kelompok besaran pokok tegangan listrik yang sekarang. Nah, soal terakhir ini yang bukan satuan dari waktu adalah kandela. Oke. Nah, atau sekarang jawaban ini kita kirim. Kita tunggu progresnya. Nah, di sini ada ucapan terima kasih telah menjawab seluruh pertanyaan dengan jujur dan percaya diri. Kita lihat skor. Kita masih menunggu. Nah, ternyata skor yang didapat tadi adalah 80 dari 100 nomor. 80
Berarti jawaban yang benar adalah 8 dan jawaban yang salah itu ada 2. Nah, sekarang kita close saja. Nah, karena kemarin saya sudah memberikan link soal ini kepada siswa, maka di sini kita bisa melihat, oh, siswa yang menjawab ini sudah berapa orang. Di sini ada respon siswa 9 orang yang masuk. Nah, di sini bisa kita lihat, oh, yang pertanyaan ini yang menjawab yang benar 3 orang. Ini yang nama-nama siswa yang menanggapi. Ini progres semua untuk respon siswa. Nah, untuk jawabannya kita bisa lihat di sini. Di sini kita bisa download. Tapi karena kemarin saya sudah memilih pilihan tujuannya di sini. Ini juga bisa kita pilih pilihan tujuan tanggapan. Maka saya langsung ke pilihan tanggapan. Di sini kita bisa melihat siswa yang menanggapi itu ada 10 orang, termasuk si Ani tadi. Jadi jawabannya kita sudah lihat. Ini jawabannya dan kelas yang menjawab. Bahkan untuk tiap jawaban benar atau salah dari siswa tersebut bisa kita lihat juga di sini. Nah, karena ini masih dalam Google Drive, kita bisa mendownload ini. Jadi klik file, kita pilih download. Ini ada banyak pilihan. Saya akan mendownloadnya dalam bentuk Excel saja. Jadi terserah teman-teman mau mendownloadnya dalam bentuk PDF atau Excel, silahkan. Kalau saya akan mendownloadnya dalam bentuk Excel. Nah, di sini hasil downloadnya sudah selesai. Sekarang kita bisa cek hasil downloadnya di folder download. Nah, ini sudah ada. Nah, sekarang sudah muncul di file kita, jadi bukan di drive lagi. Sekarang kita bisa lihat jawaban yang anak-anak berikan, siswa-siswi kita berikan, dan ini sudah bisa kita olah untuk kebutuhan nilai siswa-siswi yang sudah memberikan jawaban. Oke, itulah tadi proses pembuatan proses soalnya sampai pengisian dan mengecek respon siswa untuk soal di Google Form. Semoga bermanfaat dan semoga sudah sesuai kriteria dan bisa memperoleh nilai hasil yang tidak mengecewakan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.